Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu Rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan fi ayatin ukhra, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini hari Rabu tanggal 11 Sya'ban, Allah takdirkan kita dan Allah bangunkan kita sehingga ruh dan jasad kita masih menyatu, sehingga ini dikatakan nafsu. Karena kalau ruh dan jasad berpisah, itu bukan berarti nafsu. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita perhatikan, yang namanya kita hidup di dunia ini tidak akan terlepas dari 3 kondisi atau 3 keadaan. Yang pertama adalah hal yang pernah kita lalui, dan yang kedua adalah hal yang kita sedang jalankan atau sedang kita alami, dan yang ketiga adalah hal yang akan terjadi. Hadirin watul iman rahimakumullah, alhamdulillah pada hari ini yaitu tanggal 11 Sya'ban, Allah masih memberikan kehidupan kepada kita. Untuk apa? Setidaknya kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Selama ini umur yang Allah titipkan kepada kita, ada yang umur 10 tahun, ada yang umur 15 tahun, 20 tahun, 30 tahun, bahkan sampai 70 sampai 100 tahun mungkin. Mari kita bermuhasabah apa yang pernah kita lakukan. Apakah kita pantas menjadi seorang hamba yang dicintai Allah Subhanahu wa taala? Apakah hamba yang akan dibendu oleh Allah Subhanahu wa taala? Oleh karena itu hadirin iwatul iman rahimakumullah, marilah kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dengan apa hal-hal yang pernah kita lakukan dan pernah kita terjadi di masa lalu. Karena itulah perintah Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak dosa kita tapi Allah akan ampuni. Yang kedua adalah dengan kondisi sekarang, apa yang harus kita lakukan dan apa yang harus kita kerjakan. Apa itu? Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasadid. Kalau kita bersyukur, insya Allah Allah akan menambah. Bagaimana di bulan ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Salah satu di antaranya kita mengenal apa yang ada di dalam bulan Sya'ban ini. Seseorang bisa mencintai sesuatu karena dia tahu percis kelebihan dan kekurangan yang ada di dalam barang tersebut. Begitupun kita, bagaimana kita bisa mencintai bulan Sya'ban ini? Karena rata-rata orang lalai dengan bulan ini. Sebelumnya adalah Rajab dan yang akan datang adalah Ramadan. Tetapi kadang-kadang banyak orang yang terlena dengan bulan ini, itu bulan Sya'ban. Salah satu di antaranya yang namanya bulan Sya'ban ini adalah diturunkannya ayat Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183, yaitu
Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam al-ayat. Jadi ternyata yang namanya perintah saum adalah diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kepada kita adalah kurang lebih 1 bulan sebelumnya. Kalau sholat langsung, kalau yang namanya zakat langsung, tetapi kalau yang namanya saum adalah harus ada persiapan yang dilakukan oleh kita. Hadirin iwatul iman rahimakumullah. Yuk kita persiapkan dari sekarang bagaimana kita menyongsong nanti bulan Ramadan. Yang kedua, yang namanya bulan Sya'ban ini adalah bulan diturunkannya ayat perintah dan ayat yang dicontohkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu adalah ayat sholawat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Ternyata ini adalah ayat diturunkan di bulan Sya'ban ini, dan satu-satunya perintah yang perintahkan kepada kita adalah berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Allah sendiri yang mencontohkannya. Kita diperintahkan saum, Allah tidak saum. Kita perintahkan zakat, Allah tidak zakat. Tetapi dikala Allah memerintahkan bersolawat kepada Rasul, Allah mengatakan innallaha, sesungguh yang namanya Allah, sallu alaihi wasallimu taslima. Yang namanya Allah, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Yang namanya Allah dan malaikatnya adalah berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dicontohkan, Pak. Allah langsung gitu kan. Ini salah satu perintah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang namanya adalah pindahnya kiblat. Dulu yang namanya kiblatnya kita adalah Masjidil Aqsa. Tetapi di bulan Sya'ban ini Allah perintahkan kepada Rasulullah untuk berpindah kepada Masjidil Haram, kepada Ka'bah. Alhamdulillah. Kemudian yang selanjutnya adalah meninggalnya yang namanya Utsman bin Haznun. Dan dia adalah orang yang pertama kali dimakamkan di pemakaman Baqi'. Jadi dulu orang yang pertama kali dimakamkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Utsman bin Maz'un. Itu sahabat yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian salah satu di antaranya kejadian yang terjadi di bulan Sya'ban ini adalah kelahiran Husain bin Ali radhiyallahu an. Karena kalau Hasan itu lahirnya di pertengahan bulan Ramadan. Kalau Husain adalah di bulan Sya'ban ini. Hadirin watul iman rahimakumullah. Lalu apa yang harus kita lakukan di bulan Sya'ban ini? Karena suatu ketika Usama bin Zaid mengatakan kepada Rasulullah dan bertanya, "Ya Rasulullah, aku tidak melihat engkau saum sebanyak di bulan ini." Kemudian Rasul mengatakan, "Hada syahrun, ini adalah bulan yang dilalaikan oleh manusia." Kan itu. Ini adalah bulan yang dilalaikan manusia. Kenapa? Yaitu adalah baina Rajab wa Ramadan, yaitu antara Rajab dan Ramadan. Kemudian Rasul mengatakan bahwa aku suka di mana yang namanya bulan ini adalah bulan diangkatnya amal-amal orang. Jadi Pak, Bu, bulan ini adalah bulan diangkatnya amal-amal kita, Pak. Selama kita misalkan nih setahun ini yang udah ke belakang, ternyata di bulan ini full Allah angkat amal-amal kita, Pak. Makanya Rasul apa? Dia senang dikala amalnya diangkat, dia lagi saum. Nah, ini adalah salah satu di antaranya adalah amal yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala di sebulan full ini penuh. Karena ada amal yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amal harian, Pak. Kapan? Yaitu di kala yang namanya sholat subuh nih barusan ini adalah
pergantiannya adalah malaikat, Pak. Malaikat yang khusus oleh Allah Subhanahu wa taala diciptakan untuk mencatat amal baik unggul, Pak. Amal baik Anda. Dikala malaikat turun kepada kita di subuh ini, kita dalam keadaan salat, alhamdulillah, deker kerek gitu, Pak, atau lagi tidak maksiat gitu kan. Kemudian nanti dikala yang namanya malaikat naik lagi gitu kan, kita pada waktu asar, Pak. Dan kita pun juga insya Allah mudah-mudahan Allah takdirkan kita dalam keadaan sholat berjamaah. Jadi yang namanya pergantian amal kita yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala adalah dikala subuh dan asar, Pak. Dan lumayan yang namanya subuh dan asar itu kalau kita sholat itu udah lumayan heseknya, Pak. Nah, seperti itu gitu. Ternyata ini adalah pergantian antara amal-amal kita dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua adalah dikala Senin dan Kamis, Pak. Kenapa? Sehingga Rasul mencontohkan kepada kita dikala Senin dan Kamis Rasul saum, Pak. Karena Rasul mencintai dikala amalnya itu diangkat dalam keadaan saum. Kenapa katanya Rasul suka saum, senang saum gitu kan? Karena kalau yang namanya saum, Pak, setidaknya ibadah-ibadah yang lain akan ngikut, Pak. Seseorang mau misalkan bermaksiat, dia ingat saya lagi saum, pasti ketahan. Dia misalkan mau sedekah, ingat saya lagi saum, berarti dia semakin semangat untuk bersedekahnya, Pak. Mudah-mudahan salah satu amal yang diperbanyak oleh Rasulullah SAW di bulan ini adalah kita melakukan saum, Pak. Yuk kita latihan untuk menyongsong yang namanya bulan Ramadan, Pak. Nah, amal tahunannya adalah yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala adalah dikala ini bulan Sya'ban ini dipenuh oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan satu lagi nanti adalah dikala kita meninggal dunia. Dikala meninggal dunia, datanglah malaikat yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu adalah malaikatul maut dan malaikat rusulul maut, Pak. Ada malaikat yang langsung mencabut, ada malaikat yang membawa kapan, ada malaikat yang membawa ada malaikat mengatakan ya ayyuhan nafsul mutmainnah. Jadi ada 4 malaikat dikala kita nanti akan meninggal, datanglah malaikat maut dan rusulul maut. Dan apabila orang muslim dan orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah amalnya wangi, Pak. Ruhnya wangi diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kitab kita, amal kita sama Allah Subhanahu wa taala disimpan di Illiyin. Mudah-mudahan hadirin wadul iman rahimakumullah, bapak-bapak yang hadir di sini yang sabar sebentar untuk beritikaf dan mudah-mudahan bisa nunggu sampai suruh. Ini salah satu di antaranya adalah perbanyaklah ibadah kita di bulan Sya'ban ini, karena saat demi saat, waktu demi waktu yang namanya di bulan Sya'ban ini terus diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala oleh para malaikatnya, Pak. Mudah-mudahan kita menjadi hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala apalagi di nisfu Sya'bannya Allah itu mencerong, Pak, melihat kepada semua hamba-hambanya. Kemudian Allah mengatakan bahwa payung baru aku akan mengampuni lijami semua makhluknya, Pak, kecuali, ada kecualinya, Pak, illa limusyrikin au musahin. Nah, seluruh makhluk yang ada di muka bumi ini, Pak, di bulan ini Allah di nisfu Sya'ban itu nanti Allah akan mengampuni seluruhnya kecuali 2, Pak. Orang yang musyrik, mungkin insya Allah hadirin yang ada di sini tidak akan mungkin musyrik, mungkin ya, Pak. Mungkin mudah-mudahan kita tidak termasuk orang musyrik, Pak. Tetapi nggak tahu kalau dikatakan masyahid, orang yang selalu berselisih, Pak, atau yang mempunyai sifat iri, dengki, hasad. Apalagi sekarang, Pak, di zaman kemarin pilpres saling menyalahkan si A, saling menyalahkan si B. Setidaknya timbul perselisihan, Pak. Sayang, Pak, karena amal kita yang tahunan kita punya sifat masahin ku Allah mu'ali hampura, Pak. Ku Allah tidak akan diampuni. Jelas hadisnya, Rasul mengatakan seperti itu. Hadis dari An-Nasai. Mudah-mudahan hadirin wadul iman rahimakumullah,
Kita yang hadir di sini tidak termasuk orang-orang yang musyrik dan tidak termasuk orang-orang yang musahin, orang yang selalu berselisih. Itu aja mungkin yang bisa disampaikan pada kesempatan ini. Aqulu qauli hada wastaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.